Gadis kecil putri pembersih itu menyelamatkan si miliuner hanya dengan satu kalimat. Jangan masuk ke ruangan itu, kamu dalam bahaya. Miliuner tersebut terkejut saat mengetahui apa yang hampir terjadi. Matahari sore memantul di jendela kaca gedung Infinity, salah satu bangunan paling megah di Jalan Sudirman, Pusat Keuangan Jakarta. Bambang Wijaya berjalan tergesa-gesa melintasi lobi marmer. Jas Italia yang dipakainya terpotong sempurna mengikuti setiap gerakan tubuhnya. Di usia 42 tahun, dia adalah salah satu pengusaha paling sukses di negara ini, memimpin grup Wijaya, konglomerat yang merambah dari agribisnis hingga teknologi. Bambang memeriksa jam tangannya. Dia terlambat 5 menit untuk rapat luar biasa, Dewan Direksi. Ini bukan kebiasaannya, tetapi kemacetan Jakarta yang kacau, tidak menghormati bahkan para miliarder sekalipun. Wajahnya yang bertulang tegas tetap tenang, meskipun terburu-buru. Bertahun-tahun mengambil keputusan yang menggerakkan kekayaan telah memberinya kemampuan untuk tetap tenang bahkan di bawah tekanan ekstrim. Selamat sore Pak Bambang, sapa petugas keamanan dengan bungkukan kepala yang nyaris tak terlihat. Halo, Budi. Ada kabar baru? Tanya Bambang sebagai bentuk kesopanan tanpa memperlambat langkahnya. Tidak ada yang luar biasa, Pak. Bambang mengangguk dan melanjutkan langkah menuju lift pribadi. Ponselnya bergetar di saku dalam jasnya. Itu Dewi, asisten pribadinya. Bambang, para anggota dewan sudah berada di ruang rapat. Pak Mahmud tampak tidak sabar. Aku sedang naik. Siapkan dokumen akuisisi Teknusa. Kita akan membutuhkannya. Sudah saya siapkan dan ada amplop tersegel untuk Anda, tanpa pengirim. Letakkan di meja saya lihat setelah rapat. Bambang mematikan ponsel dan menekan tombol lift. Pintu segera terbuka. Lift itu khusus untuk akses ke lantai teratas, tempat kantor dan ruang rapat utamanya berada. Dia baru saja akan masuk ketika suara anak kecil, melengking dan putus asa, memecah keheningan lobi. Om, jangan naik, tolong jangan masuk ruangan itu. Bambang berhenti mendadak, jantungnya berdetak cepat. Seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun. Rambut keriting yang diikat 2 kepang, gaun sederhana, dan boneka kain usang di tangannya. Menatapnya dengan mata terbelalak. Wajah cokelatnya memerah karena usaha berlari ke arahnya. Apa? Siapa? Kamu? Tanya Bambang bingung menahan pintu lift. Gadis itu mendekat, bernapas dengan sulit. Dia melihat ke sekelilingnya seolah takut didengar dan kemudian berbisik dengan mendesak. Mereka akan menangkap Bapak. Mereka menunggu di atas. Ini jebakan. Bambang berkedip, bingung. Petugas keamanan sudah mendekat, mungkin untuk mengeluarkan anak itu dari lokasi. Tidak apa-apa, Budi. Bambang memberi isyarat agar petugas keamanan mundur. Kemudian dia berjongkok untuk sejajar dengan gadis itu. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang akan menangkapku? Aku mendengar semuanya. Gadis itu bersikeras, mencengkeram lengan Bambang dengan kekuatan yang mengejutkan. Mereka bilang akan menyalahkan Bapak untuk sesuatu yang sangat buruk. Mereka akan mengeluarkan Bapak dari perusahaan. Kita harus pergi dari sini sekarang. Sesuatu dalam tatapan gadis itu, ketakutan tulus, mendasar, membuat Bambang ragu. Orang-orang di lobi mulai memperhatikan dengan penasaran. Sejenak, dia merasakan getaran menjalari tulang belakangnya. Kenangan masa kecilnya di Surabaya muncul. Teriakan teredam orang tuanya yang berdebat di kamar sebelah. Ketakutan ketika ayahnya kehilangan segalanya setelah dikhianati oleh rekan bisnisnya. Perasaan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi terasa familiar. Siapa namamu? Tanya Bambang, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Lina, Pak, ibu saya bekerja di sini. Dan bagaimana kamu tahu semua ini, Lina? Saya sedang bermain di belakang kardus di ruang penyimpanan. Mereka tidak melihat saya. Mereka bilang punya dokumen palsu dan akan membuat Bapak tanda tangan tanpa sadar. Mereka bilang, setelah itu akan mengambil semua dari Bapak. Bambang merasakan mulutnya kering. Selama berbulan-bulan dia curiga ada sesuatu yang aneh terjadi di balik layar grup Wijaya. Dokumen yang hilang, negosiasi yang bocor ke pesaing, keputusan yang diambil tanpa persetujuan akhirnya. Reorganisasi kekuasaan yang diam-diam sedang berlangsung. Siapa mereka, Lina?
Laki-laki berkacamata yang selalu bersama bapak dan yang satunya berambut abu-abu. Edi dan Mahmud, direktur keuangannya dan ketua dewan. Keduanya telah menekan untuk akuisisi Teknusa selama berbulan-bulan, sebuah operasi yang tidak pernah sepenuhnya masuk akal bagi Bambang. Dia berdiri, pikirannya memproses informasi dengan cepat. Jika yang dikatakan gadis itu benar, naik ke rapat itu bisa berarti akhir dari semua yang telah dia bangun. Kamu datang sendirian memberitahuku? Ibumu tahu kamu di sini? Tidak, dia sedang membersihkan kantor di sisi lain. Dia tidak tahu saya pergi. Bambang melihat ke arah lift kemudian ke lobi. Dia perlu waktu untuk memahami apa yang terjadi. Dengan keputusan mendadak dia mengambil ponsel dan menelepon Anton, kepala keamanan pribadinya. Anton, temui saya di garasi dalam 2 menit, pintu samping. Datanglah sendiri. Dia menutup telepon dan melihat ke arah Lina. Bisakah kamu membawaku ke ibumu tanpa ada yang memperhatikan? Mata gadis itu bersinar. Ya Pak, kita bisa pakai tangga layanan. Bambang mengangguk dan kemudian menelepon Dewi. Beritahu Dewan bahwa saya mengalami keadaan darurat keluarga. Kita akan menjadwal ulang untuk besok. Tapi Bambang, Pak Mahmud sudah mengeluh dan Dewi, percayalah padaku, keadaan darurat keluarga. Dia menutup telepon sebelum Dewi bisa memprotes. Bambang melihat ke arah Lina yang menatapnya dengan cemas. Ayo kita cari ibumu. Setelah itu aku ingin kalian berdua ikut denganku. Lina menggenggam tangannya dengan kepercayaan yang mengejutkan dan membimbingnya melalui koridor samping yang jarang digunakan. Saat mereka menuruni tangga layanan, Bambang merasakan jantungnya berdetak cepat. Bertahun-tahun naluri bisnis memberinya tahu bahwa ada sesuatu yang tulus dalam peringatan anak ini. Di pendaratan antara lantai, Lina berhenti dan melihat kepadanya dengan keseriusan yang mengejutkan untuk seseorang yang begitu muda. Bapak percaya padaku? Sungguh. Bambang menatap matanya. Ada sesuatu pada gadis itu yang mengingatkannya pada dirinya sendiri saat masih kecil, tekad yang sama, pandangan pengamat yang sama yang jarang diperhatikan orang dewasa. Percaya, Lina. Dan jika kamu benar, kamu baru saja menyelamatkan bukan hanya saya, tetapi ratusan pekerjaan. Gadis itu tersenyum, menunjukkan gigi depannya yang ompong dan terus membimbingnya menuruni tangga. Ketika sampai di lantai layanan, mereka menyeberangi koridor sempit sampai menemukan seorang wanita yang sedang membersihkan sebuah ruang rapat kosong dengan teliti. Ibu, panggil Lina. Wanita itu berbalik, terkejut. Dia masih muda, mungkin tidak lebih dari 30 tahun, rambut keriting yang diikat dalam sanggul sederhana, mata ekspresif yang melebar saat melihat pemilik kerajaan Wijaya di samping putrinya. Lina, apa yang kamu... Pak Bambang. Dia tergagap menjatuhkan kain pembersih dan berdiri tegak dengan cepat. Maaf, anak saya seharusnya tidak ada di sini hari ini. Pengasuhnya membatalkan di menit terakhir dan saya... Siapa nama Anda? Sela Bambang dengan lembut. Sari Utami, Pak. Saya dari tim pembersih lantai 3. Saya janji ini tidak akan terulang. Sari, putri Anda mungkin baru saja menyelamatkan perusahaan saya. Saya perlu kalian berdua ikut dengan saya sekarang. Saya akan menjelaskan semuanya di perjalanan. Sari memandang bingung pada putrinya yang mengangguk bersemangat. Bu, mereka akan melakukan sesuatu yang sangat jahat pada Om Bambang. Aku mendengar semuanya. Kita harus membantunya. Ponsel Bambang bergetar. Itu Anton yang mengonfirmasi bahwa dia sudah berada di garasi. Tidak ada waktu untuk membuang waktu. Percayalah padaku, Sari. Saya berjanji kalian akan aman. Tapi kita harus pergi sekarang. Sari ragu sejenak. Pandangannya beralih antara bosnya dan putrinya. Kemudian, dengan ketegasan yang hanya dimiliki seorang ibu tunggal yang telah menghadapi banyak pertempuran dalam hidup, dia mengambil tasnya dari lemari terdekat. Baiklah, ayo pergi. Mereka bertiga turun ke garasi melalui lift layanan yang jarang digunakan. Saat pintu tertutup, Bambang melihat melalui kaca lift Edi dan Mahmud melintasi lobi utama dengan ekspresi tegang, berbicara gugup melalui telepon. Permainan telah dimulai. Sedan anti peluru Bambang melaju cepat melalui jalan-jalan Jakarta, dikemudikan oleh Anton,
mantan polisi federal yang telah menjadi kepala keamanannya selama lebih dari 8 tahun. Di kursi belakang, Bambang mengamati Sari yang memeluk Lina dengan protektif. Gadis kecil itu memegang boneka kainnya dengan erat, melihat keluar jendela dengan penuh rasa ingin tahu. "Kita mau kemana, Pak Bambang?" tanya Sari, suaranya bergetar karena khawatir. "Ke rumah peristirahatan saya di Bogor, aman dan tersembunyi." Bambang melihat ke kaca spion dan melihat mobil hitam yang tampaknya mengikuti jalan yang sama selama beberapa blok. "Anton, sepertinya kita punya teman." Petugas keamanan itu mengangguk membuat belokan tak terduga ke kanan. "Sudah saya perhatikan, bos. Saya akan mengelabui mereka." Sari menekan putrinya lebih erat ke dirinya. "Pak Bambang, apa yang terjadi? Kenapa seseorang mengikuti kita?" Bambang menghela napas, mengusap rambut abu-abu di pelipisnya, tanda tahun-tahun tekanan dalam bisnis. "Sari, putrimu mendengar percakapan yang seharusnya tidak dia dengar. Sebuah konspirasi di dalam perusahaan. Saya sendiri." Dia berpaling ke Lina. "Bisakah kamu ceritakan padaku persis apa yang kamu dengar, sayang?" Lina menyesuaikan posisinya di kursi. Ekspresi seriusnya kontras dengan wajah kanak-kanaknya. "Saya ada di gudang karena Bu Citra yang menjaga dapur membiarkan saya tinggal di sana sementara ibu menyelesaikan pembersihan kantor. Ada kotak-kotak besar di mana saya bermain dengan Clarinda." Dia mengangkat boneka kainnya. Kemudian 2 orang laki-laki masuk. Satu memakai kacamata tipis dan yang lain berambut abu-abu. "Mereka tidak melihatku karena aku ada di belakang kotak-kotak." "Lanjutkan," Bambang mendorong. Sementara Anton membuat 2 belokan cepat lagi untuk mengelabui mobil yang mengikuti mereka. "Mereka bilang sudah punya dokumen siap dan Bapak akan tanda tangan tanpa sadar." Yang berkacamata bilang, "Ketika dia tanda tangan, perusahaan akan jadi milik kita dan dia akan menanggung semua kesalahan atas kerugian keuangan." Yang lain berbicara tentang surga. "Fiskal kurasa itu yang dia katakan." Bambang merasakan dingin di perutnya. Surga pajak, tepat jenis operasi yang selalu dia tolak untuk dilakukan, meskipun desakan Edi dan Mahmud. "Kamu yakin mereka berbicara tentang kerugian keuangan, Lina?" "Ya, Pak. Dan mereka juga berbicara tentang perusahaan teknologi yang ingin Bapak beli." "Teknusa?" "Iya, mereka bilang sebenarnya tidak bernilai apa-apa. Tapi setelah Bapak membelinya, mereka akan mentransfer semua uang ke rekening di luar negeri." Sari menatap putrinya dengan takjub. "Lina Utami, kamu mendengar semua itu dan tidak memberitahu ibu?" "Itu tadi, Bu. Aku akan memberitahu ibu saat selesai bekerja, tapi kemudian aku melihat Pak Bambang datang dan aku berlari untuk memperingatkannya." Bambang tersenyum meskipun situasinya serius. "Putri Anda pemberani, Sari, dan memiliki ingatan yang sangat baik. Dia selalu sangat pengamat, kadang-kadang terlalu pengamat," jawab Sari, dengan campuran kebanggaan dan kekhawatiran dalam suaranya. Anton melakukan beberapa manuver pengalihan lagi, masuk ke tempat parkir mal dan keluar dari ujung lain. Setelah beberapa menit dia mengumumkan, "Saya rasa kita berhasil mengelabui mereka, bos. Kita aman sekarang." Bambang mengangguk, mengambil ponselnya. Dia ragu. Jika Edi dan Mahmud benar-benar merencanakan sesuatu, dia tidak bisa mempercayai siapapun lagi di perusahaan. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang terlibat. Dia memilih untuk menelepon teman lama, Joko Raharjo, seorang pengacara yang dikenalnya sejak masa kuliah ekonomi. "Joko, aku butuh bantuan segera, rahasia." "Bambang, ada apa? Kamu tidak pernah menelepon jam segini." "Aku dalam masalah besar. Aku perlu kau memeriksa beberapa dokumen akuisisi Teknusa, tapi jangan ke kantor dan jangan bicara dengan siapapun dari timku. Aku akan mengirimkan apa yang aku punya ke email pribadiku." Ada keheningan singkat di ujung lain. "Aku sedang dalam perjalanan pulang sekarang. Aku telepon dalam 1 jam." Bambang menutup telepon dan melihat ke arah Sari yang mengamatinya dengan penuh perhatian. "Sari, maaf melibatkanmu dalam hal ini. Kamu dan Lina sekarang dalam bahaya." "Bahaya?" Suaranya tercekat. "Jika yang didengar Lina benar, kita berurusan dengan orang-orang yang bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan yang mereka inginkan." Sari terdiam sejenak, mencerna informasi itu.
Pak Bambang, saya ibu tunggal sejak Lina berusia 2 tahun. Saya bekerja di 2 pekerjaan untuk mendapatkan apartemen 1 kamar kami di pinggiran kota. Saya menghadapi bahaya setiap hari. Bedanya, sekarang kita berada di mobil anti peluru dalam perjalanan ke rumah pedesaan di Bogor. Dia tersenyum sedikit. Saya rasa saya bisa menghadapinya. Bambang merasakan gelombang kekaguman pada wanita itu. Di dunia bisnisnya, dia dikelilingi oleh orang-orang yang mengukur nilai mereka dari ukuran rekening bank mereka. Sari mengukur nilainya dari kemampuannya untuk melindungi putrinya, terlepas dari keadaan. Aku akan memastikan tidak ada yang terjadi pada kalian berdua, janjinya. Mobil terus melaju di jalan tol Jagorawi menuju Bogor. Lina telah tertidur di pangkuan ibunya. Boneka kainnya dipeluk erat ke dadanya. Sari membelai rambut putrinya, tenggelam dalam pikiran. "Bagaimana kamu berakhir bekerja di gedung Infinity?" tanya Bambang, berusaha mengalihkan perhatiannya. "Saya mulai di perusahaan kebersihan 3 tahun lalu. Sebelumnya saya bekerja di supermarket, tapi jamnya tidak memungkinkan saya untuk merawat Lina dengan baik. Di perusahaan kebersihan saya bisa bekerja saat dia sekolah." Dan ayahnya, Sari menghela napas. Taufik adalah musisi. Dia bermain di kafe-kafe di Kemang. Saya bertemu dia saat bekerja sebagai pelayan. Ketika saya hamil, dia tinggal beberapa bulan, tapi tanggung jawabnya terlalu berat untuknya. Suatu hari, dia pergi begitu saja untuk mencoba karir di Bali. Tidak pernah kembali. Bambang mengangguk. Dia sangat mengenal cerita tentang pengabaian. Ayahnya sendiri meninggalkan ibunya dengan 3 anak kecil di Surabaya ketika bisnis impornya bangkrut. Dia tumbuh melihat ibunya menjahit sampai larut malam untuk menghidupi mereka. Lina tampaknya anak yang luar biasa. Sari tersenyum, senyum tulus pertama sejak mereka masuk ke mobil. "Dia keajaibanku yang kecil, terlalu pintar untuk usianya. Gurunya selalu mengatakan dia seharusnya berada di sekolah yang lebih baik, tapi dia mengangkat bahu. Itu yang mampu saya bayar." Ponsel Bambang berdering. "Itu Dewi, asistennya." "Jangan dijawab," peringatkan Anton. "Kita tidak tahu siapa yang terlibat." Bambang setuju, mematikan telepon. Kemudian dia mengeluarkan ponsel lain dari saku dalam jasnya. Telepon cadangan, nomor yang hanya diketahui Anton. Dia dengan cepat mengetik pesan untuk Joko, memberikan detail tentang dokumen yang perlu dia periksa. Sambil mengirim, dia bertanya, "Sari, kamu melihat sesuatu yang aneh di gedung dalam beberapa hari terakhir? Orang-orang yang bertindak berbeda, pertemuan yang tidak biasa?" Dia mengerutkan dahi berpikir, "Sekarang setelah Bapak menyebutkan dalam beberapa hari terakhir, saya selalu menemukan ruangan Pak Edi terkunci saat saya akan membersihkan, bahkan di luar jam kerja. Dan kemarin saat saya mengambil sampah, saya melihat dia dan Pak Mahmud berdebat dengan seorang pria yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tampaknya diskusi yang memanas." "Seperti apa orang itu?" "Tinggi, kuat, rambut sangat pendek. Sepertinya militer mungkin. Dia memiliki bekas luka di lehernya." Bambang bertukar pandang dengan Anton melalui kaca spion. Mereka sangat mengenal deskripsi itu. "Cahyo Wibowo," gumam Anton. "Mantan polisi, bekerja dengan layanan khusus untuk pengusaha. Bukan tipe orang yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersih." Keheningan berat menyelimuti mobil. Setelah beberapa menit, mereka memasuki jalan tanah, menjauh dari jalan utama. Setelah menempuh sekitar 2 kilometer, mereka tiba di gerbang elektronik yang tersembunyi, tanpa identifikasi. Anton mengaktifkan remote control, dan gerbang terbuka dalam diam. Properti yang terungkap mengejutkan, sederhana untuk seseorang sekaliber Bambang Wijaya. Sebuah rumah 2 lantai bergaya kolonial, dikelilingi oleh taman yang terawat baik, dan area hutan kecil yang dilindungi di belakang. Tidak ada kemewahan atau kemegahan yang berlebihan. "Kita sampai," umumkan Bambang. "Tempat perlindunganku. Sangat sedikit orang yang tahu tentang tempat ini." Lina terbangun dengan gerakan mobil yang berhenti. Dia mengusap matanya dan melihat keluar jendela. Takjub. "Wah, seperti rumah nenek di kampung." Sari tersenyum, merapikan rambut putrinya. "Saya minta
Maaf atas kesederhanaannya, kata Bambang. Saya membeli properti ini 10 tahun lalu sebelum bisnis benar-benar berkembang. Saya tidak pernah ingin merenovasi atau memperluasnya. Ini otentik. Ini indah, jawab Sari dengan tulus. Mereka keluar dari mobil dan disambut oleh seorang wanita berusia sekitar 60 tahun, rambut beruban dan senyum yang menyambut. Bu Zahra, pengurus rumah saya, Bambang memperkenalkan. Dia dan suaminya, Pak Anto, menjaga properti ini. Selamat datang, sapa Bu Zahra spontan memeluk Lina. Saya sudah menyiapkan kamar untuk semua dan ada kue bolu panas keluar dari oven. Saat mereka masuk ke dalam rumah, telepon cadangan Bambang berdering. Itu Joko. Bambang, kamu harus melihat ini segera. Dokumen Teknusain ada sesuatu yang sangat salah dengan mereka. Malam turun di Bogor ketika Bambang duduk di teras rumah menganalisis dokumen yang dikirimkan Joko ke email amannya. Properti itu sunyi, kecuali sesekali terdengar kicauan burung dan suara tawa Lina dari dapur, di mana Bu Zahra mengajarinya membuat biskuit. Anton mendekati dengan secangkir kopi kental. Ada kabar baru, Bos? Bambang mengusap matanya yang lelah. Joko benar, dokumen Teknusa penuh dengan klausul tersembunyi dalam bahasa hukum yang kompleks. Jika saya menandatanganinya, saya akan mengotorisasi transfer otomatis ke rekening luar negeri yang bahkan tidak atas nama Grup Wijaya. Dia menunjuk ke layar. Lihat ini. Subklausul yang mengotorisasi transfer 70% dari nilai pembelian ke rekening kontingensi di Kepulauan Cayman. Dan yang paling menarik, perusahaan terdaftar atas nama istri Mahmud. Anton bersiul pelan. Penipuan klasik. Dan Teknusa, apakah benar-benar bernilai sebanyak yang mereka minta? Menurut analisis awal Joko, maksimal 30% dari nilai yang diusulkan. Perusahaan memiliki lebih banyak utang daripada aset nyata. Angka-angkanya telah dimanipulasi. Sari muncul di teras mengenakan pakaian pinjaman dari Bu Zahra, celana katun sederhana, dan blus lengan panjang yang terlalu longgar untuknya. Namun, ada martabat alami dalam posturnya yang tidak bisa tidak diperhatikan Bambang. Lina akhirnya tidur, dia menginformasikan. Bu Zahra menempatkannya di kamar tamu, saya harap Anda tidak keberatan. Sama sekali tidak, jawab Bambang, menunjuk kursi di sampingnya. Silakan duduk, saya ingin berbicara dengan Anda. Sari mematuhi jelas gugup. Mata coklatnya memantulkan cahaya lembut teras, mengungkapkan campuran kekuatan dan kerentanan. Sari, saya perlu Anda menceritakan semua yang Anda lihat dan dengar di gedung dalam beberapa minggu terakhir. Detail apapun, sekecil apapun, mungkin penting. Dia merapikan helai rambut di belakang telinganya, berpikir. Selain yang sudah saya sebutkan tentang Pak Edi dan pria dengan bekas luka itu, dia berhenti sejenak. Minggu lalu saat membersihkan ruang rapat dewan, saya menemukan flash disk di bawah meja. Saya menyerahkannya kepada Bu Dewi, asisten Anda. Bambang mengerutkan dahi. Dewi tidak pernah menyebutkan itu. Mungkin dia tidak menganggapnya penting, saran Sari. Tapi dia tampak gugup ketika saya menyerahkannya. Dia bertanya persis di mana saya menemukannya dan apakah ada orang lain yang tahu. Apalagi, sekitar sebulan yang lalu, Pak Mahmud mulai menerima kunjungan sering dari seorang pria Asia. Selalu pada hari Jumat, setelah jam kerja normal. Tidak pernah lebih dari 20 menit. Anda tahu siapa dia? Tidak, tapi dia selalu datang. Dengan mobil berplat diplomatik. Sekali saya mendengar Pak Mahmud memanggilnya perwakilan. Bambang dan Anton bertukar pandang. Teknusa memiliki kemitraan dengan perusahaan semikonduktor Tiongkok, jelas Bambang. Sebagian daya tarik akuisisi adalah koneksi Asia itu. Sari ragu seolah mempertimbangkan apakah harus berbagi lebih banyak informasi. Ada satu hal lagi, Pak Bambang. Pada Selasa lalu saat mengosongkan tempat sampah Departemen Keuangan, saya menemukan sepotong kertas robek dengan apa yang tampaknya ekstrak bank. Nilainya luar biasa. Lebih dari 20 juta dolar. Anda yakin? Absolut. Mantan suami, saya adalah akuntan sebelum memutuskan menjadi musisi. Saya belajar mengenali dokumen keuangan. Bambang mengambil tabletnya dan menunjukkan foto seorang pria paruh baya dengan fitur oriental, jas rapi. Apakah ini pria yang mengunjungi Mahmud?
Sari memeriksa foto dengan seksama. Ya, orang ini. Siapa dia? Li Wei Zhang, perwakilan. Investasi pemerintah Tiongkok di Indonesia. Bambang bersandar di kursi. Potongan-potongan mulai menyatu. Edi dan Mahmud tidak hanya merencanakan untuk mengeluarkan saya dari perusahaan. Mereka menegosiasikan penjualan grup Wijaya kepada investor Tiongkok tanpa sepengetahuan saya. Anton, yang memantau sistem keamanan properti di tabletnya, menyela. Bos, kita punya masalah lain. Ponsel Bu Sari sedang dilacak. Saya mendeteksi sinyal triangulasi. Mereka mungkin sudah tahu kita di Bogor. Sari memucat. Ponsel saya dimatikan sejak kita meninggalkan Jakarta. Itu tidak mencegah pelacakan, jelas Anton. Baterainya harus dilepas sepenuhnya. Bambang berdiri, determinasi baru di wajahnya. Kita harus bergerak. Anton, siapkan mobil. Kita hanya membawa yang penting. Kemana kita pergi, bos? Gak ke satu-satunya tempat di mana saya tahu kita akan aman. Kebun kakek saya di Jawa Barat. Tidak terdaftar atas nama saya dan sangat sedikit orang yang tahu keberadaannya. Sementara Anton pergi untuk mempersiapkan keberangkatan, Sari melihat Bambang dengan mata penuh kekhawatiran. Pak Bambang, mengapa Anda melakukan semua ini untuk kami? Mengambil risiko seperti ini? Bambang tersenyum sedikit. Sari, kamu dan Lina menyelamatkanku dari nasib yang bahkan tidak bisa kubayangkan. Jika aku menandatangani dokumen-dokumen itu besok, aku akan hancur secara finansial dan moral. Dia berhenti sejenak. Dan tolong panggil aku Bambang. Rona merah sedikit mewarnai pipi Sari. Bambang kalau begitu. Tetap saja Anda bisa saja meninggalkan kami di hotel dan melanjutkan perjalanan Anda. Dia mendekat, suaranya turun hampir menjadi bisikan. Kamu tidak mengerti? Edi dan Mahmud bukan amatir. Jika mereka menemukan bahwa Lina mendengar rencana, mereka akan mencoba membungkamnya. Dan kamu juga. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Pandangan yang mereka bagi panjang dan syarat dengan makna yang tidak terucapkan. Sari adalah yang pertama mengalihkan pandangan. Saya akan membangunkan Lina dan mempersiapkannya untuk perjalanan. Sementara dia menjauh, Bambang kembali memperhatikan laptopnya. Dia perlu mengumpulkan semua bukti yang mungkin sebelum bertindak. Dia membuka email korporatnya, menggunakan server aman yang telah dikonfigurasi Anton. Ratusan pesan belum dibaca, sebagian besar ditandai sebagai mendesak. Salah satunya menarik perhatiannya. Email dari Dewi yang dikirim hanya 30 menit yang lalu. Saya perlu berbicara dengan Anda, ini tidak seperti yang tampak. Saya dipaksa. Hubungi saya di nomor pribadi. Bambang ragu. Bisa jadi jebakan, tapi dia mengenal Dewi lebih dari 10 tahun. Dia adalah karyawan pertamanya ketika membuka kantor awal grup Wijaya, sebuah konsultasi bisnis kecil di Tanah Abang. Dia memutuskan untuk mengambil risiko dan menelepon nomor pribadi Dewi menggunakan telepon amannya. Dia menjawab pada dering pertama. Bambang, benar-benar kamu? Suaranya bergetar. Ini aku, Dewi. Apa yang terjadi? Mereka gila mencarimu. Edi bilang kamu kabur dengan dokumen rahasia. Mahmud mengancam akan menghubungi polisi, menuduh kamu mencoba menipu perusahaan. Dia merendahkan suaranya. Versi resminya adalah kamu menemukan bahwa mereka akan mengungkap skema pencucian uang yang kamu operasikan dan melarikan diri sebelum ditangkap. Mereka membalikkan permainan. Tepat. Dan ada lagi, Cahyo Wibowo ada di sini. Dia bilang dia akan menemukanmu, tidak peduli di mana kamu bersembunyi. Bambang merasakan darahnya membeku. Dewi, kamu aman. Isakan tertahan adalah jawabannya. Mereka memaksaku untuk menyerahkan semua kata sandimu, akses ke emailmu, kalender, semuanya. Mereka bilang, aku juga dalam penyelidikan sebagai komplotanmu. Mereka menempatkan penjaga di pintu rumahku. Pria, tinggi, bahu lebar, kepala pelontos. Ya bagaimana kamu tahu? Itu bukan penjaga, Dewi. Itu Antek Cahyo. Kamu praktis dalam tahanan rumah. Ada keheningan panjang di ujung lain telepon. Apa yang harus aku lakukan, Bambang? Untuk saat ini pura-pura bekerja sama. Jangan menentang mereka. Aku sedang mengumpulkan bukti dan akan membalikkan situasi ini. Kamu percaya padaku? Aku selalu percaya. Bagus.
Aku perlu kamu melakukan sesuatu untukku, tapi hanya jika benar-benar aman. Di ruanganku, di belakang lukisan hutan hujan, ada brankas. Kata sandinya adalah tanggal lahir ibuku. 14 Agustus 1945. Benar. Di dalamnya ada hard drive eksternal dengan cadangan keamanan yang tidak diketahui Eddie atau Mahmud. Aku butuh file-file itu. Aku akan mencoba, tapi mereka jarang membiarkanku sendirian di kantor sekarang. Jangan mengambil risiko yang tidak perlu. Dan Dewi, hati-hati dengan apa yang kamu bicarakan melalui telepon. Mereka mungkin memantau panggilanmu. Mengerti? Dia berhenti sejenak. Bambang, apapun yang telah kamu lakukan, aku tahu kamu tidak bersalah. Panggilan berakhir. Bambang tetap tidak bergerak selama beberapa detik, menyerap perkembangan baru. Situasinya bahkan lebih buruk dari yang dia bayangkan. Eddie dan Mahmud sedang membangun narasi di mana dia adalah penjahatnya, penipu yang melarikan diri ketika tertangkap. Sebuah cerita yang akan disukai media. Anton kembali ke teras. Mobil siap. Kita bisa berangkat dalam 10 menit. Kita punya teman di daerah ini. Saya mendeteksi 2 kendaraan mencurigakan berputar dalam radius 5 km. Mereka mencari, secara metodis memeriksa semua properti di daerah. Kalau begitu, kita harus cepat. Sari muncul menggendong Lina yang tertidur pulas di pelukannya. Dia tidak bangun. Lebih baik begitu? Bambang mengangguk mendekat untuk membantu. Dengan hati-hati, dia mengambil Lina dari lengan Sari. Gadis itu bergumam sesuatu yang tidak jelas dan bersandar di dadanya, masih memegang erat bonekanya. Sari tampak terkejut dengan kealamian gerakan itu. "Kamu punya anak?" tanyanya saat mereka menuju garasi. "Tidak. Pekerjaanku selalu menyita seluruh waktuku." Ada sedikit penyesalan dalam suaranya. "Aku tidak pernah menemukan orang yang tepat, atau mungkin tidak pernah memberi kesempatan untuk menemukannya." Di mobil, Lina ditempatkan di kursi belakang, masih tertidur. Sari duduk di sampingnya, sementara Bambang menempati kursi penumpang di depan, di samping Anton. "Jadi ke Jawa Barat?" konfirmasi Anton, menyalakan mesin dengan diam. "Ya, perkebunan bunga indah. Gunakan hanya jalan-jalan sekunder. Hindari tol dan pom bensin dengan kamera." Saat mobil meluncur di jalan tanah, meninggalkan rumah pedesaan, Bambang melihat ke langit berbintang Bogor. Besarnya tantangan pribadinya membebaninya seperti tidak pernah sebelumnya. Dia tidak hanya berjuang untuk perusahaannya atau reputasinya, dia berjuang untuk keselamatan 2 kehidupan tak berdosa yang telah ditempatkan takdir di bawah perlindungannya. Perkebunan bunga indah dengan 200 tahun sejarahnya berdiri megah di antara bukit-bukit hijau Jawa Barat. Rumah utama dibangun dalam gaya kolonial Belanda, tetap terpelihara dengan mengesankan, dengan dinding tebal dari bata, jendela kayu berukir, dan teras luas yang mengelilingi seluruh struktur. Ini adalah sepotong Indonesia kolonial yang telah bertahan melawan waktu. Setelah hampir 6 jam perjalanan melalui jalan-jalan sekunder, rombongan akhirnya tiba di tujuan. Bu Intan, pengelola perkebunan, seorang wanita berusia 70 tahun yang telah melayani keluarga Bambang selama puluhan tahun, menyambut mereka dengan pelukan hangat dan meja penuh makanan, meskipun waktu sudah larut. "Dik Bambang, kejutan yang menyenangkan," serunya menggunakan panggilan masa kecilnya. "Saya sudah menyiapkan kamar dan menyiapkan air panas untuk mandi." Lina, yang terbangun selama jam terakhir perjalanan, memandang takjub pada sekelilingnya. Rumah itu diterangi oleh kombinasi lampu, modern dan tempat lilin kuno, menciptakan suasana yang hangat dan misterius pada saat yang sama. "Seperti istana," bisiknya pada ibunya, yang tersenyum, sama-sama terkesan. Setelah makan malam cepat dengan hidangan khas Sunda, semua orang beristirahat, kelelahan dari perjalanan. Sari dan Lina berbagi kamar luas dengan tempat tidur berkanopi, sementara Bambang menempati suite kuno yang dulu milik kakeknya. Anton lebih memilih kamar dekat pintu masuk utama, dari mana dia bisa lebih baik memantau keamanan. Keesokan paginya, aroma kopi segar, keju, dan kue pancong baru keluar dari oven memenuhi rumah. Lina adalah yang pertama muncul di dapur, di mana Bu Intan menyiapkan sarapan. "Selamat pagi, gadis cantik. Tidur nyenyak?" tanya wanita.
Itu menempatkan segelas susu segar di depan gadis itu. Sangat nyenyak. Tempat tidurnya begitu empuk seperti awan, jawab Lina. Matanya yang hidup menyerap setiap detail dapur rustik dengan tungku kayu besarnya. Sari bergabung dengan mereka tidak lama kemudian, diikuti oleh Bambang dan Anton. Saat mereka sarapan, Anton memperbarui kelompok tentang situasi. Saya mengonfirmasi dengan kontak saya di Jakarta. Edi dan Mahmud mendaftarkan laporan polisi terhadap Anda, Bambang. Tuduhan penggelapan dana dan pengambil alihan. Mereka mengatakan Anda melarikan diri dengan bukti yang memberatkan dan dokumen rahasia perusahaan. Bambang mengangguk tanpa menunjukkan keterkejutan, persis seperti yang saya harapkan. Mereka membangun narasi untuk menjebak saya. Dia berpaling ke Sari. Apakah nama Anda atau Lina disebutkan? Belum. Secara resmi, Anda melarikan diri sendirian. Tapi ada tim yang mencari orang-orang yang menarik yang mungkin bersama Anda, Sari. Menekan tangan Lina jelas khawatir. Berapa lama kita akan tinggal di sini? Waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti yang cukup, jawab Bambang. Joko sedang bekerja pada dokumen yang kita kirim, dan saya punya sekutu lain yang menyelidiki secara diam-diam. Setelah sarapan, sementara Lina menjelajahi taman di bawah pengawasan ketat, Bu Intan, Bambang, Sari, dan Anton bertemu di kantor lama perkebunan. Ruangan itu, dengan rak buku kayu gelap penuh buku berdebu dan meja tulis jati yang berat, tampak seperti keluar dari abad lain. Situasinya lebih kompleks dari yang kita bayangkan, mulai Bambang membuka laptopnya. Joko menemukan bahwa Teknusa dibeli oleh Edi dan Mahmud melalui perusahaan bayangan hanya 6 bulan yang lalu. Mereka secara artifisial menaikkan nilai perusahaan untuk dijual kembali ke grup Wijaya. Penipuan klasik dari penilaian artifisial, komentar Anton. Tepat, tapi ada lagi. Perusahaan Tiongkok yang terlibat, Sinocorp, sedang dalam penyelidikan internasional karena dicurigai melakukan spionase industri dan pencurian kekayaan intelektual. Sari, yang mengamati dengan seksama, bertanya, apa artinya itu bagi kita? Artinya kita tidak hanya berurusan dengan penipuan korporat biasa. Edi dan Mahmud mungkin terlibat dengan agen asing. Jika saya menandatangani dokumen-dokumen itu, saya tidak hanya akan kehilangan perusahaan saya, tetapi bisa dituduh pengkhianatan. Keheningan berat menyelimuti trio itu. Melalui jendela, mereka bisa melihat Lina berlari di taman, mengejar kupu-kupu, tidak menyadari keseriusan situasi. Telepon aman Bambang berdering, itu Dewi. Aku berhasil, katanya, suaranya bergetar karena kegembiraan. Aku punya hard drive-nya. Aku di hotel di Bandung, menggunakan komputer yang kubeli dengan uang tunai. Tidak ada yang mengikutiku. Bagaimana kamu bisa keluar? Aku bilang perlu mengunjungi ibuku yang sakit. Penjaga mengantarku ke terminal bus, tapi aku berhasil mengelabuinya di kerumunan. Dia berhenti sejenak. Bambang, mereka putus asa untuk menemukanmu. Mereka mempekerjakan detektif swasta, memantau semua kenalanmu. Bahkan mantan pacarmu Putri sedang diawasi. Kamu aman di tempatmu sekarang? Untuk saat ini, aku menggunakan nama palsu di hotel dan membayar tunai. Kirimkan lokasi pastimu, Anton akan menjemputmu hari ini. Setelah menutup telepon, Bambang menjelaskan situasi kepada yang lain. Dewi berhasil mendapatkan file cadangan. Jika ada bukti tambahan melawan Edi dan Mahmud, akan ada di sana. Anton segera berdiri. Saya berangkat dalam 1 jam ke Bandung. Saya akan membawa mobil cadangan. Sementara Anton bersiap untuk perjalanan, Bambang menerima panggilan lain, kali ini dari Joko. Bambang, aku berhasil mengakses catatan Bang Edi. Ada transfer rutin dari rekening di Kepulauan Cayman kepadanya selama 8 bulan terakhir. Lebih dari 5 juta dolar total. Dan Mahmud, aku masih menyelidiki, tapi aku menemukan sesuatu menarik tentang istrinya. Dia membuka 3 perusahaan fiktif di Panama baru-baru ini. Semuanya menerima investasi substansial dari Sinocorp. Kita sedang membangun kasus yang solid, Joko. Teruslah bekerja dan terima kasih. Saat menutup telepon, Bambang melihat bahwa Sari mengamatinya dengan intens. Apa? Tanyanya. Saya terkesan dengan jaringan kontak dan sumber daya Anda. Dalam waktu kurang dari 24 jam,
Anda praktis telah membangun operasi intelijen. Bambang tersenyum sedikit. Ketika Anda tumbuh miskin di Surabaya dan membangun kerajaan dari nol, Anda belajar untuk melindungi diri. Saya selalu tahu suatu hari saya mungkin menghadapi situasi seperti ini. Dia berhenti sejenak. Ayah saya kehilangan segalanya karena mempercayai sekutunya secara membabi buta. Saya bersumpah itu tidak akan pernah terjadi pada saya. Sari mendekat, duduk di tepi meja tulis. Dan sekarang, apa langkah selanjutnya? Segera setelah kita memiliki semua bukti, saya akan langsung ke polisi dan otoritas jasa keuangan. Saya juga punya kontak di media yang akan memastikan kebenaran terungkap, bukan versi terdistorsi yang disebarkan Edi dan Mahmud. Pada saat itu, Lina masuk berlari ke kantor. Rambut keritingnya berayun dan pipinya merah karena kegembiraan. "Ibu, ada kuda. Bu Intan bilang aku bisa naik salah satunya jika ibu mengizinkan." Sari tersenyum, ketegangan sesaat terlupakan. "Mungkin, nanti sayang. Sekarang orang dewasa sedang berbicara. Tapi Bu, Lina, kenapa kita bertiga tidak berjalan-jalan di perkebunan?" Saran Bambang, "Berdiri. Saya bisa menunjukkan pada kalian danau kecil tempat saya belajar berenang ketika saya kurang lebih seusia kamu." Mata gadis itu bersinar. "Ada ikan di sana, aku bisa berenang juga." "Banyak ikan, dan untuk berenang jika ibumu mengizinkan." Sari memutar matanya, tapi tersenyum. "Aku tidak tahu siapa yang lebih anak-anak di sini." Ketiganya keluar untuk menjelajahi properti. Berjalan melalui jalan setapak yang dinaungi pohon mangga dan jambu air berusia ratusan tahun. Perkebunan itu luas dengan padang rumput, area penanaman dan cadangan hutan hujan yang cukup besar yang dilindungi. Selama perjalanan, Bambang menceritakan kisah masa kecilnya, bagaimana dia menghabiskan musim panas di sini dengan kakeknya, belajar tentang tanah, hewan, dan tradisi Sunda. Lina menyerap semuanya dengan takjub, mengajukan pertanyaan tanpa henti yang dijawab Bambang dengan sabar dan antusias. Sari mengamati interaksi antara keduanya dengan campuran rasa syukur dan sesuatu yang lebih dalam yang belum bisa dia namakan. Di tepi danau, kolam alami yang terbentuk oleh sungai kecil yang melintasi properti, mereka duduk di bawah bayangan pohon rindang. Lina segera teralihkan perhatiannya, mencoba menangkap ikan kecil yang berenang di tepi dangkal. "Dia tampak sangat bahagia di sini," komentar Sari, mengamati putrinya. "Hampir seolah kita tidak sedang melarikan diri." "Anak-anak memiliki kemampuan luar biasa untuk hidup di saat ini," jawab Bambang. "Sesuatu yang kita orang dewasa hilangkan di sepanjang jalan." Mereka diam beberapa saat, hanya menikmati kedamaian tempat itu. Suara air mengalir dan burung-burung bernyanyi di pohon-pohon. "Bagaimana mungkin seorang pria seperti Anda yang memiliki segalanya tidak pernah menikah atau membangun keluarga?" tanya Sari tiba-tiba, mengejutkan dirinya sendiri dengan keberaniannya. Bambang tampak merefleksikan pertanyaan itu dengan serius. "Saya kira saya selalu menempatkan pekerjaan di urutan pertama. Membangun grup Wijaya menjadi misi saya, identitas saya. Dan mungkin," dia ragu, "mungkin saya takut." "Takut apa?" "Untuk mempercayai, untuk menjadi rentan, untuk mengetahui bahwa seseorang bersama saya hanya untuk apa yang saya miliki, bukan siapa saya." Pandangan mereka bertemu, dan untuk sesaat sesuatu yang tak terdefinisikan lewat di antara mereka. Sari adalah yang pertama mengalihkan pandangan, tiba-tiba sadar akan kedekatan di antara mereka. Momen itu terganggu oleh dering telepon aman. "Bambang, itu Anton Pedewe. Bos, kita punya masalah. Saya diikuti saat meninggalkan perkebunan. 2 kendaraan profesional. Saya berhasil mengelabui mereka untuk sementara, tapi kita perlu mengubah rencana." Bambang segera berdiri. "Kembalilah ke perkebunan. Sekarang, jangan ke Bandung. Saya punya rencana lain untuk menjemput Dewi dan file-filenya." Dia menutup telepon dan melihat ke arah Sari yang sudah memanggil Lina kembali. "Kita perlu kembali ke rumah. Kita telah ditemukan." Saat mereka berjalan cepat, kembali, Bambang menjelaskan situasinya. "Bagaimana mereka menemukan kita?" tanya Sari, memegang tangan Lina dengan erat.
Saya tidak tahu. Mungkin mereka melacak salah satu dari perangkat kita, atau mungkin seseorang telah berbicara. Dia melihat ke langit. Mereka juga mungkin menggunakan drone atau helikopter untuk mencari properti terpencil. Ketika mereka tiba di rumah utama, mereka menemukan Bu Intan menunggu dengan cemas di teras. Dik Bambang, ada laki-laki bertanya tentang Anda di jalan utama. Saya tidak membiarkannya masuk, tapi dia bersikeras bahwa ini mendesak. Seperti, apa dia? Tinggi, kuat, kepala plontos, dia bilang namanya Cahyo. Bambang bertukar pandang khawatir dengan Sari. Bu Intan, bawa Sari dan Lina ke ruang bawah tanah. Gunakan lorong rahasia yang mengarah ke rumah mandor. Tetap bersama mereka, di sana sampai saya datang menjemput. Dan Anda? Tanya Sari mencengkeram lengannya. Saya akan menghadapinya. Sudah saatnya mengakhiri ini. Tidak, terlalu berbahaya. Bambang memegang tangan Sari di antara tangannya. Percayalah padaku, saya punya rencana. Sementara Bu Intan membimbing Sari dan Lina ke keamanan ruang bawah tanah, Bambang pergi ke kamarnya. Dari kompartemen rahasia di dinding, dia mengambil pistol kecil. Dia tidak menyukai kekerasan, tetapi saat ini dia perlu bersiap untuk yang terburuk. Selanjutnya, dia mengambil laptopnya dan mengirim email terenkripsi ke Joko dengan semua bukti yang telah mereka kumpulkan sejauh ini. Jika sesuatu terjadi, padanya setidaknya kebenaran akan terungkap. Menarik napas dalam-dalam, Bambang keluar untuk menghadapi Cahyo Wibowo, pria yang dikirim Edi dan Mahmud untuk membungkamnya. Konfrontasi yang akan menentukan tidak hanya masa depannya, tetapi juga masa depan Sari dan Lina akan segera dimulai. Bambang berjalan dengan langkah tegap menuju gerbang utama perkebunan. Matahari siang menyengat jalan tanah, menciptakan kabut debu yang menari di udara. Dari kejauhan dia bisa melihat mobil hitam terparkir dan sosok mengesankan Cahyo Wibowo, bersandar di kap dengan tangan terlipat, menunggu dengan sabar. Anton muncul di samping Bambang, kehadiran diam dan protektif. Biarkan saya pergi duluan, bos, sarannya. Tidak, ini pertempuranku. Tetaplah di dekat, tapi jangan ikut campur kecuali benar-benar diperlukan. Saat mendekati gerbang, Bambang bisa mengamati lawannya lebih baik. Cahyo mengenakan setelan gelap sempurna yang hampir tidak bisa menyembunyikan fisiknya yang seperti mantan militer. Bekas luka di lehernya, kenang-kenangan dari beberapa operasi gelap di masa lalu, lebih terlihat di bawah cahaya matahari Jawa Barat yang intens. Pak Bambang, sapa Cahyo dengan senyum dingin. Akhirnya kita bertemu. Apa yang kamu inginkan, Cahyo? Saya yakin Anda tahu persis apa yang saya inginkan. Dokumen yang Anda curi dari perusahaan dan saksi-saksi. Bambang menjaga ekspresi netral meskipun jantungnya berdetak cepat. Saya tidak mencuri apapun. Dokumen-dokumen itu adalah milik saya secara hukum. Mengenai saksi-saksi, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Cahyo tertawa, suara tanpa humor yang menggema di jalan sepi. Mari kita jujur, Pak Bambang, Edi dan Mahmud mulai kehilangan kesabaran. Polisi sudah terlibat. Cerita yang mereka ceritakan cukup meyakinkan. Pengusaha besar yang membangun kerajaan, tetapi terlibat dengan pencucian uang dan ketika ditemukan, melarikan diri dengan dokumen yang memberatkan. Sebuah cerita yang dibuat-buat. Mungkin, tapi itu cerita yang dibeli media. Sudah lihat koran hari ini? Cahyo menyodorkan tablet melalui jeruji gerbang. Di layar judul utama koran ekonomi utama negara, Bambang Wijaya, CEO Grup Wijaya, menghilang setelah tuduhan penipuan, kekayaan mungkin disembunyikan di surga pajak. Bambang merasakan gelombang kemarahan, tetapi menjaga komposurnya. Apa tepatnya yang ingin Anda usulkan, Cahyo? Jalan keluar yang terhormat. Anda menandatangani dokumen Teknusa, mengakui secara publik bahwa Anda melakukan kesalahan administratif, bukan tindak pidana, hanya kecerobohan, dan mundur sementara dari kepresidenan grup. Sebagai balasannya, Edi dan Mahmud menarik tuduhan yang lebih serius dan menjamin bahwa Anda mempertahankan bagian signifikan dari saham dan aset Anda. Dan saksi-saksi? Cahyo mengangkat bahu. Saksi apa? Senyum sinis pria itu mengungkapkan segalanya.
Bambang tahu bahwa jika dia menerima proposal itu, Sari dan Lina tidak akan aman. Begitu juga Dewi. Begitu juga siapapun yang tahu kebenaran. Saya perlu waktu untuk berpikir, jawab Bambang, mengulur waktu. Anda punya waktu sampai besok siang. Setelah itu penawaran berakhir dan segala sesuatu menjadi rumit. Cahyo menyerahkan ponsel sekali pakai melalui jeruji. Nomor saya sudah diprogram. Hubungi saya ketika Anda memutuskan. Dengan pandangan tajam terakhir, Cahyo masuk ke mobil dan pergi meninggalkan awan debu merah di belakangnya. Segera setelah kendaraan menghilang di tikungan jalan, Anton mendekat. Dia tidak datang sendiri. Saya mendeteksi setidaknya 2 orang bersembunyi di semak-semak. Kemungkinan dengan teropong dan peralatan penyadap. Mereka memantau perkebunan. Saya menduganya. Mari kembali ke rumah dan mempersiapkan keberangkatan kita. Ketika mereka tiba, di rumah utama mereka menemukan Bu Intan di dapur, menyiapkan makan siang seolah tidak ada yang terjadi. Di mana mereka? Tanya Bambang. Di rumah mandor, seperti yang Anda minta. Pak Anto bersama mereka. Saya menggunakan lorong rahasia. Tidak. Ada yang melihat mereka keluar. Lorong rahasia sebenarnya adalah terowongan yang dibangun selama Perang Kemerdekaan, ketika kakek Bambang mendukung para pejuang dan membutuhkan rute pelarian jika properti diserang. Terowongan itu menghubungkan ruang bawah tanah rumah utama dengan bangunan kecil sekitar 500 meter di mana mandor perkebunan tinggal. Bagus ya, saya akan ke sana sekarang. Anton, siapkan keberangkatan kita. Kita akan menggunakan truk Pak Anto, kurang mencolok daripada mobil kita. Bambang menyusuri terowongan lembab dan redup, membungkuk di beberapa bagian di mana langit-langitnya lebih rendah. Saat muncul melalui pintu jebakan di rumah mandor, dia menemukan Sari duduk di meja dapur minum kopi dengan Pak Anto, sementara Lina bermain di halaman belakang dengan anjing-anjing perkebunan. Sari segera berdiri saat melihatnya. Apa yang terjadi? Siapa pria itu? Bambang dengan cepat menjelaskan pertemuannya dengan Cahyo dan proposal yang dia terima. Dia memberi waktu sampai besok untuk menjawab, tapi itu hanya taktik. Mereka mungkin berencana menyerbu perkebunan malam ini. Kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Sari mengangguk, tekad jelas dalam pandangannya. Kemana kita akan pergi? Ke satu-satunya tempat di mana mereka tidak akan pernah mencari kita. Rumah masa kecil saya di Surabaya. Sementara Pak Anto menyiapkan truk, menyamarkannya dengan kotak-kotak sayuran dan buah-buahan, seolah-olah akan mengirimkan produk perkebunan ke kota. Bambang menerima telepon dari Joko. Saya punya berita penting, kata pengacara itu. Polisi secara resmi membuka penyelidikan tentang Anda, tetapi juga tentang Edi dan Mahmud. Kontak saya di dalam mengatakan mereka mencurigai cerita yang diceritakan keduanya. Beberapa inkonsistensi menarik perhatian. Jenis inkonsistensi apa? Tanggalnya. Tidak cocok. Edi menyatakan bahwa dia menemukan operasi penipuan Anda 3 minggu lalu, tetapi dokumen yang dia presentasikan sebagai bukti dibuat hanya 5 hari lalu setelah penghilangan Anda. Itu bagus untuk kita. Ya, tapi masih belum cukup. Kita perlu bukti konkret, terutama file yang didapatkan Dewi. Saya sedang bekerja untuk itu. Dan Dewi, ada kabar? Dia masih bersembunyi di Bandung. Saya mengirim seseorang yang dipercaya untuk menjemputnya dan file-filenya. Setelah menutup telepon, Bambang kembali ke tempat Sari menunggunya, menjelaskan perkembangan baru. Kita akan berangkat saat matahari terbenam, dia menyimpulkan. Lebih aman bepergian di malam hari. Jam-jam berikutnya didedikasikan untuk persiapan perjalanan. Pakaian sederhana dipisahkan, makanan disiapkan, peta dipelajari untuk menentukan rute alternatif. Lina menyadari keseriusan situasi, tetap luar biasa diam memeluk boneka kainnya. Di akhir sore, ketika matahari mulai terbenam di balik pegunungan Jawa Barat, Bambang menemukan Sari sendirian di teras rumah mandor, mengamati cakrawala oranye. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Bambang, duduk di sampingnya di bangku kayu. Tentang bagaimana hidupku berubah sepenuhnya dalam kurang dari 48 jam. Dia tersenyum sedikit. 2 hari lalu saya hanya seorang pembersih anonim, khawatir tentang tagihan untuk dibayar.
dan bagaimana memberikan kehidupan yang lebih baik untuk putri saya. Sekarang saya melarikan diri dengan salah satu orang terkaya di Indonesia, terlibat dalam konspirasi korporat internasional. Bambang tertawa. Ketika kamu mengatakannya seperti itu, kedengarannya seperti naskah film. Film yang tidak pernah kubayangkan akan kubintangi. Mereka diam beberapa saat merenungkan matahari terbenam yang menyelimuti langit Jawa Barat dengan warna emas dan merah muda. Kamu takut? Akhirnya Bambang bertanya. Sari menatap matanya. Ya, tapi bukan untuk diriku, untuk Lina. Dia adalah segalanya yang kumiliki dalam hidup. Saya akan melindungi kalian berdua apapun yang terjadi. Saya berjanji. Ada intensitas dalam tatapan Bambang yang membuat jantung Sari berdetak cepat. Untuk sesaat singkat, dunia luar dan semua bahayanya tampak jauh. Mengapa Anda melakukan semua ini untuk kami? Bisiknya. Anda bisa saja meninggalkan kami di tempat yang aman dan menyelesaikan masalah Anda sendiri. Pada awalnya mungkin itu hanya rasa terima kasih. Kalian menyelamatkanku dari jebakan yang bisa menghancurkan semua yang telah kubangun. Dia berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Tapi sekarang berbeda. Berbeda bagaimana? Bambang tidak menjawab dengan kata-kata. Perlahan, hampir ragu-ragu, dia mendekatkan wajahnya. Sari merasakan napasnya, hangat dan bergetar dekat dengan bibirnya. Dia menutup mata, menyerah pada momen ini. Ciuman itu lembut, hampir seperti pemujaan. Pertemuan jiwa yang terlepas dari semua perbedaan asal dan keadaan telah menemukan koneksi tak terduga di tengah kekacauan. Ketika mereka berpisah, Sari tetap menutup matanya untuk sesaat lagi, seolah mencoba mempertahankan sensasi itu. Saat membukanya, dia menemukan tatapan Bambang rentan dengan cara yang jarang dia izinkan orang lain lihat. Saya tidak ingin kamu berpikir saya memanfaatkan situasi, katanya. Saya tidak berpikir begitu. Dia menyentuh wajah Bambang dengan ujung jarinya. Tapi saya juga tidak ingin hanya menjadi wanita yang Anda selamatkan, pembersih yang muncul dalam hidup Anda secara kebetulan. Kamu tidak akan pernah hanya apapun bagiku, Sari. Keintiman momen itu terganggu oleh Lina yang datang berlari dari halaman belakang. Ibu, Pak Anto bilang kita sudah bisa pergi, truk sudah siap. Sari dan Bambang menjauh dengan bijak, bertukar tatapan terakhir yang syarat dengan janji yang tidak terucapkan. Rencananya sederhana, mereka akan keluar di belakang properti melalui jalan tanah yang jarang digunakan. Dengan Pak Anto mengemudi seolah-olah itu hanya pengiriman produk perkebunan lainnya. Anton akan mengikuti dengan kendaraan lain beberapa jam kemudian untuk mengalihkan perhatian penguntit. Perjalanan ke Surabaya akan panjang, dengan berhenti hanya di tempat-tempat terpencil dan aman. Saat bersiap untuk berangkat, Bambang menerima panggilan lain dari Joko. Saya punya potongan puzzle terakhir, umumkan pengacara itu dengan penuh kemenangan. Saya berhasil mengakses email pribadi Mahmud. Dia dan Edi telah bernegosiasi dengan pihak Tiongkok selama lebih dari setahun. Rencananya tidak pernah hanya mengeluarkan Anda dari perusahaan Bambang. Mereka berencana menjual seluruh grup Wijaya ke Sinocorp, yang terutama tertarik pada divisi penelitian pertanian Anda. Benih yang dimodifikasi secara genetik, simpul Bambang, akhirnya mengerti. Proyek yang kami investasikan jutaan selama 5 tahun terakhir. Tepat. Teknologi yang dikembangkan perusahaan Anda untuk meningkatkan ketahanan biji-bijian terhadap kekeringan memiliki nilai strategis bagi Tiongkok. Mereka akan membayar miliaran untuk itu. Dan Edi dan Mahmud akan mengantongi uangnya sementara saya akan dituduh pengkhianatan terhadap negara karena menjual teknologi sensitif ke kekuatan asing. Rencana sempurna. Sempurna, tapi sekarang kita punya bukti. Saya sedang menyiapkan dossier lengkap untuk diserahkan ke polisi dan otoritas jasa keuangan. Sampai besok, kita akan punya semuanya siap. Bambang menutup telepon, merasakan campuran kelegaan dan tekad. Kebenaran akhirnya akan terungkap. Saat masuk ke truk, di mana Sari dan Lina sudah menunggunya, Bambang merasakan kedamaian yang aneh. Terlepas dari semua bahaya dan ketidakpastian, sesuatu yang baru dan tak terduga telah lahir di perkebunan di Jawa Barat itu. Sesuatu yang mungkin
dengan waktu dan perhatian, bisa berkembang menjadi masa depan yang hingga beberapa hari lalu tidak pernah dia bayangkan untuk dirinya sendiri. Truk berangkat diam-diam melalui jalan tanah, menghilang dalam kegelapan malam Jawa Barat. Di langit, bintang-bintang pertama muncul, saksi diam dari perjalanan yang masih jauh dari selesai. Rumah, biru kecil 2 lantai di Jalan Kenanga, di kawasan Darmo yang bersejarah di Surabaya. Tetap hampir sama seperti 30 tahun lalu, gerbang besi berukir yang sama, teras sempit yang sama dengan kursi goyang, jendela tinggi yang sama dengan kisi-kisi kayu. Seolah-olah waktu telah berhenti di bagian Surabaya lama ini. Setelah 3 hari perjalanan melalui jalan-jalan sekunder, dengan berhenti hanya di penginapan pedesaan kecil, di mana mereka membayar tunai dan menggunakan nama palsu Bambang, Sari, dan Lina, akhirnya tiba di tujuan. Kelelahan perjalanan terpampang di wajah mereka, tetapi juga ada kelegaan nyata karena berhasil tiba tanpa insiden. "Selamat datang di rumah pertama saya," umumkan Bambang, membuka gerbang berkarat yang memprotes dengan deritan. Lina melihat dengan takjub pada fasad berwarna. "Kamu tinggal di sini ketika masih kecil?" "Ya, sampai usia 18 tahun, ketika saya pergi untuk belajar di Jakarta. Setelah ibuku meninggal 5 tahun lalu, saya menjaga rumah persis seperti yang dia tinggalkan. Saya jarang datang, hanya untuk menjaga properti." Sari mengamati jalan yang tenang, dengan rumah-rumah tua dan pohon-pohon rindang yang memberikan naungan yang sangat dibutuhkan dari matahari Surabaya yang tak kenal ampun. "Ini tempat yang indah, sangat berbeda dari pinggiran Jakarta." Saat masuk, mereka disambut oleh Bu Jamilah, wanita berusia hampir 80 tahun yang merawat properti selama ketidakhadiran Bambang. Pendek, dengan rambut putih sepenuhnya dan senyum hangat yang mengungkapkan beberapa gigi yang hilang, dia memeluk Bambang seolah-olah dia masih anak laki-laki yang dia lihat tumbuh. "Anakku, kejutan yang menyenangkan." Dia menjauh untuk memeriksanya lebih baik. "Kamu sangat kurus, tidak makan dengan baik di Jakarta ya?" Bambang tertawa, memperkenalkan Sari dan Lina sebagai teman istimewa yang datang untuk mengenal Surabaya. Bu Jamilah dengan keramahan khas orang Jawa Timur segera menyatakan bahwa dia akan menyiapkan makan siang yang sesungguhnya untuk para pengunjung yang lelah. Rumah itu di dalam adalah potret sempurna dari kelas menengah Jawa Timur tahun 80-an. Furnitur kayu gelap yang kokoh, sofa dengan tutup rajutan, rak penuh buku dan foto dalam bingkai perak. Di dinding, lukisan seniman lokal menggambarkan adegan kehidupan sehari-hari Jawa Timur, nelayan, pasar, karnaval jalanan. "Disinilah kamu bermain?" tanya Lina, menjelajahi ruangan dengan rasa ingin tahu anak-anak. "Ya, terutama di sana." Bambang menunjuk ke halaman dalam kecil, terlihat melalui pintu kaca ruang tamu. Ruang yang sederhana, tetapi mempesona, dengan pohon jambu, pot tanaman, dan bangku kayu di bawah pergola kecil yang ditutupi melati. Saya menghabiskan berjam-jam membaca di sana, bermimpi tentang masa depan. Sementara Bu Jamilah menyiapkan makan siang, aroma lezat daging sapi, rendang dan rempah-rempah Jawa Timur memenuhi rumah. Bambang menerima telepon dari Joko. "Sudah selesai," umumkan pengacara itu. "Saya menyerahkan seluruh dosie ke polisi pagi ini. Mereka sudah menyelidiki sendiri dan bukti kita hanya mengkonfirmasi kecurigaan mereka." Edi dan Mahmud ditahan untuk interogasi 1 jam yang lalu. Bambang merasakan beban besar terangkat dari bahunya. "Dan Sinocorp?" Perusahaan itu sedang diselidiki karena mencoba melakukan spionase industri. Perwakilannya, Li Weijiang, telah meninggalkan negara dengan terburu-buru yang hanya meningkatkan kecurigaan. Interpol telah dihubungi. "Dan bagaimana dengan saya?" "Tuduhan terhadap Anda telah ditarik. Secara resmi, Anda bekerja sama dengan penyelidikan percobaan penipuan korporat di mana Anda menjadi korban. Media sudah mempublikasikan koreksi pertama." Setelah menutup telepon, Bambang berbagi kabar baik dengan Sari, yang memeluknya secara impulsif. Untuk sesaat, mereka tetap seperti itu, saling berpelukan, seolah-olah baru sekarang mereka benar-benar bisa bernapas lega. Makan siang adalah perayaan improvisasi. Bu Jamilah menyadari suasana perayaan,
membuka sebotol anggur yang dia simpan untuk acara khusus. Lina mempesona semua orang dengan menceritakan petualangannya di perkebunan Jawa Barat, terutama tentang kuda dan anjing yang dia ajak bermain. Sore, hari sementara Lina tidur siang kelelahan dari perjalanan, Bambang dan Sari duduk di halaman dalam, di bawah naungan menenangkan dari pohon jambu. Dan sekarang, tanya Sari, wajahnya diterangi oleh cahaya keemasan yang menyaring melalui daun. Sekarang kita kembali ke Jakarta. Saya punya perusahaan untuk direorganisasi. Dia berhenti, mengambil tangan Sari di antara tangannya. Tapi sebelumnya, saya ingin tinggal beberapa hari di sini. Menunjukkan Surabaya kepada Anda dan Lina. Pantai, pusat bersejarah, kuliner. Seperti turis normal, tanpa melarikan diri atau bersembunyi. Tepat, dia tersenyum. Saya pikir kita pantas mendapatkannya. Sari mengangguk tetapi ada bayangan ketidakpastian di matanya. Dan kemudian, ketika kita kembali ke Jakarta, apakah semuanya akan kembali normal? Anda ke dunia eksekutif Anda dan saya ke sapu dan produk pembersih saya. Pertanyaan itu mengambang di udara, syarat dengan makna implisit. Bambang merenung sebelum menjawab, sadar bahwa jawabannya bisa mengubah jalannya 3 kehidupan. Hanya jika itu yang kamu inginkan, Sari. Dalam beberapa hari terakhir, saya menemukan bahwa normal saya mungkin tidak pernah benar-benar apa yang saya inginkan. Dia menarik napas dalam-dalam. Kamu dan Lina membawa sesuatu ke dalam hidup saya yang bahkan tidak tahu saya kurang. Dan apa itu? Tujuan, koneksi. Perasaan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari ambisi saya sendiri. Dia tersenyum, agak malu dengan kefasihan mendadaknya. Maaf, saya tidak pandai dengan kata-kata ketika menyangkut perasaan. Si Sari tertawa lembut. Untuk seseorang yang tidak pandai dengan kata-kata, Anda mengekspresikan diri dengan sangat baik. Mereka diam sejenak. Nyanyian burung dan gemerisik daun yang lembut mengisi ruang di antara mereka. Saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak mengharapkan apapun dari Anda, Bambang. Apa yang terjadi dalam keadaan luar biasa. Orang-orang di bawah tekanan melarikan diri dari bahaya. Dia mengangkat bahu. Film romantis dibuat dari ini, tapi kehidupan nyata berbeda. Dan jika saya ingin itu nyata, dia mendekat, memegang wajah Sari dengan lembut. Dan jika apa yang saya rasakan untuk Anda bukan hasil dari keadaan, tetapi hanya dipercepat olehnya. Dan jika saya telah mencari seseorang seperti Anda untuk waktu yang lama tanpa tahu, sebelum Sari bisa menjawab, mereka diinterupsi oleh Lina yang muncul di pintu halaman, mengusap mata mengantuknya. Ibu, Om Bambang, Bu Jamila bilang akan membawa kita makan es krim di taman. Percakapan intim untuk sementara ditangguhkan, tetapi pandangan yang mereka tukar sebelum berdiri berisi janji kelanjutan. Hari-hari berikutnya seperti mimpi. Bambang berubah menjadi pemandu wisata, menunjukkan kepada Sari dan Lina Surabayanya yang tercinta, gudang tua di kota tua yang diubah menjadi pusat budaya, pasar kerajinan di Tunjungan Plaza, perahu warna-warni di Sungai Kalimas, gereja-gereja, kolonial penuh sejarah dan seni sakral. Lina, terpesona oleh segalanya, mengisi buku catatan dengan gambar-gambar dari apa yang dia lihat, caranya untuk mendokumentasikan pengalaman. Sari sementara itu tampak berkembang jauh dari rutinitas melelahkan Jakarta. Fiturnya santai, senyumnya menjadi lebih sering, dan Bambang seringkali mendapati dirinya hanya mengamatinya, takjub dengan kecantikan alaminya yang tidak ada pakaian, mahal yang bisa meningkatkan lebih dari gaun berbunga sederhana yang dia kenakan untuk berjalan-jalan di jalan-jalan bersejarah. Pada malam hari kelima di Surabaya, setelah menidurkan Lina, Bambang mengajak Sari untuk jalan-jalan malam di sepanjang Pantai Kenjeran. Mereka berjalan tanpa alas kaki di pasir yang masih hangat dari panas hari itu. Laut yang tenang memantulkan lampu-lampu kota. Saya menerima kabar dari Jakarta hari ini, komentar Bambang. Edi dan Mahmud secara resmi didakwa. Penyelidikan sekarang diperluas ke kemungkinan kaki tangan di dalam perusahaan. Bagaimana perasaan Anda tentang itu? Dikhianati jelas, tapi juga lega, seolah-olah
Beban telah diangkat. Dia berhenti berjalan berbalik untuk menghadapinya. Saya telah banyak berpikir beberapa hari terakhir tentang masa depan. Sari merasakan jantungnya berdetak cepat. Dan kesimpulan apa yang Anda capai bahwa saya ingin membuat perubahan di perusahaan dalam kehidupan pribadi saya. Saya selalu terobsesi dengan pertumbuhan ekspansi penaklukan pasar. Saya lupa membangun apa yang benar-benar penting. Hubungan keluarga, warisan yang melampaui angka dalam laporan keuangan. Dia mengambil tangan Sari di antara tangannya. Sari, saya tahu kita baru saja bertemu dalam keadaan yang tidak biasa. Paling tidak, saya tahu saya berasal dari dunia yang sangat berbeda dari Anda, tapi saya tidak pernah merasakan untuk siapapun apa yang saya rasakan untuk Anda. Dan untuk Lina juga. Dia tersenyum, air mata berkilau di matanya dalam cahaya bulan. Apa yang Anda coba katakan, Bambang? Bahwa saya ingin mencoba, kita berdua. Hubungan yang nyata, tidak berdasarkan pada rasa terima kasih atau emosi intens dari hari-hari terakhir, tetapi pada siapa kita sebenarnya. Mengenal satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, dengan tenang, dengan hormat, dia tertawa lembut. Kita orang dewasa, lagi pula. Kita sudah melewati usia romansa impulsif. Sari mengangguk, ekspresinya serius. Lina sangat dekat dengan Anda. Saya perlu melindunginya. Saya mengerti, dan saya menghormati itu. Saya ingin Anda tahu bahwa niat saya termasuk Anda berdua, bukan sebagai paket, tetapi sebagai dua orang, terpisah yang masuk ke dalam hidup saya dan mengubahnya sepenuhnya. Dan jika tidak berhasil, maka kita telah mencoba. Dengan kejujuran, dengan niat terbaik, dia tersenyum, tapi saya punya firasat bagus tentang kita. Sari terdiam sejenak, hanya suara ombak yang pecah lembut di pantai di antara mereka. Akhirnya, dia mendekat dan menciumnya. Ciuman lambat dan dalam yang berisi semua jawaban, yang tidak bisa diungkapkan kata-kata dengan memadai. 3 bulan kemudian, hidup telah menemukan ritme baru. Kembali ke Jakarta, Bambang memimpin restrukturisasi lengkap Grup Wijaya. Edi dan Mahmud menunggu pengadilan. Sinocorp telah dilarang dari bisnis di Indonesia dan tim manajemen baru dipilih dengan hati-hati telah mengambil alih operasi. Sari, atas desakan Bambang, setuju untuk kembali belajar. Dia selalu bermimpi menjadi pekerja sosial, tetapi meninggalkan kuliah ketika hamil Lina. Sekarang di usia 29 tahun, dia melanjutkan mimpi yang tertunda. Lina terdaftar di salah satu sekolah terbaik di Jakarta, di mana bakatnya untuk menggambar dan rasa ingin tahunya yang alami akhirnya dihargai dan didorong sebagaimana mestinya. Sedangkan Bambang dan Sari, hubungan berkembang dengan kealamian sesuatu yang selalu ditakdirkan terjadi. Dia belajar menghargai kegembiraan kecil kehidupan sehari-hari, makan malam rumahan, jalan-jalan di taman pada hari Minggu, malam menonton film anak-anak dengan Lina. Dia pada gilirannya menemukan bahwa dia bisa mempertahankan esensi dan kemandiriannya bahkan di samping pria sekuat Bambang. Mereka tinggal di rumah terpisah, tetapi menghabiskan sebagian besar waktu bersama. Bambang membuat poin untuk membeli apartemen yang nyaman untuk Sari dan Lina di lingkungan yang sama. Tempat dia tinggal menghormati keinginannya untuk mempertahankan beberapa kemandirian di awal hubungan. Pada suatu sore Minggu, saat mereka menyiapkan barbeque di balkon apartemen Sari, dengan Lina bermain dengan kuas lukis baru yang Bambang berikan padanya, dia akhirnya mengajukan pertanyaan yang telah dia latih selama berminggu-minggu. Sari Utami, maukah kamu menikah denganku? Tidak ada perhiasan mahal atau gerakan besar, hanya pertanyaan sederhana itu. Diajukan saat dia membalik daging di pemanggang dan dia menyiapkan salad. Karena begitulah cinta mereka, otentik, tanpa pretensi, lahir di tengah kekacauan, tetapi berkembang dalam ketenangan kehidupan sehari-hari. Jawabannya sama sederhananya, ya Bambang Wijaya, saya menerima. Lina yang mendengar lamaran itu datang berlari, jari-jarinya bernoda cat dan memeluk mereka berdua bersama. Apakah itu berarti kita akan menjadi keluarga sungguhan? Bambang berjongkok untuk sejajar dengannya. Kita sudah menjadi keluarga sungguhan, Lina. Pernikahan hanyalah perayaan dari itu. 6 bulan kemudian, dalam upacara intim di Perkebunan Bunga Indah di Jawa Barat, Bambang dan Sari meresmikan persatuan mereka. Hadir hanya teman-teman terdekat, Anton dan istrinya, Joko.
pengacara yang telah banyak membantu mereka. Dewi yang sekarang menduduki posisi Direktur Operasi Grup Wijaya, Bu Intan dan Pak Anto, dan tentu saja Bu Jamilah yang telah melakukan perjalanan khusus dari Surabaya untuk acara tersebut. Lina berseri-seri dalam gaun pengiring pengantin, membawa cincin di bantal bordir kecil, boneka kainnya, sekarang dengan gaun baru yang dijahit oleh Bu Zahra, mengamati upacara dari tempat kehormatan di baris pertama. Selama janji, Bambang melihat ke mata Sari dan berbicara dari hatinya. Mereka bilang dalam saat-saat krisis kita, mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Kamu menunjukkan padaku siapa yang bisa aku jadi, bukan hanya pengusaha sukses, tetapi pria utuh, mampu mencintai dan dicintai. Kamu dan Lina tidak hanya menyelamatkan perusahaanku, kalian menyelamatkan jiwaku. Sari dengan air mata di matanya menjawab, saya selalu percaya bahwa takdir memiliki jalan misteriusnya sendiri. Tidak pernah membayangkan bahwa membersihkan kantor akan membawa saya kepada cinta besar dalam hidup saya. Anda mengajari saya bahwa mimpi dapat menjadi kenyataan dengan cara yang tidak terduga dan bahwa kekayaan sejati ada dalam koneksi yang kita bentuk. Saya berjanji untuk berada di sisi Anda, bukan sebagai wanita yang Anda selamatkan, tetapi sebagai pasangan Anda dalam semua tantangan yang akan dibawa hidup kepada kita. Setelah upacara, sementara para tamu merayakan, Bambang, Sari, dan Lina melarikan diri sejenak ke danau. Tempat yang sama di mana berbulan-bulan sebelumnya mereka telah berbagi rahasia selama pelarian mereka. Duduk di tepi air, mengamati matahari, terbenam di balik pegunungan Jawa Barat, mereka membentuk gambaran sempurna dari keluarga yang telah menemukan jalannya melalui kesulitan. Tahu apa yang paling saya sukai tentang kita? Komentar Sari. Bersandar di bahu suaminya sekarang, sementara Lina bermain dengan kerikil di air dangkal. Apa? Bahwa kisah kita dimulai dengan Anda mendengarkan seorang anak ketika tidak ada orang lain yang akan mendengarkan. Itu mengatakan segalanya tentang pria yang Anda. Bambang tersenyum, memeluknya lebih erat. Dan berlanjut dengan Anda memiliki keberanian untuk mempercayai. Bahkan ketika semua indikasi mengatakan Anda seharusnya tidak, itu mengatakan segalanya tentang wanita yang Anda. Lina kembali berlari kepada mereka. Tangan basah, wajah diterangi oleh kegembiraan murni masa kanak-kanak. Lihat, aku menangkap ikan kecil. Dia membuka tangannya dengan hati-hati, mengungkapkan ikan wader perak kecil yang meronta-ronta. Bolehkah aku memeliharanya? Bambang dan Sari bertukar pandangan penuh arti. Lebih baik mengembalikannya ke danau. Sayang, jawab Sari dengan lembut. Dia punya keluarga yang menunggunya di sana. Seperti kita, tanya Lina memiringkan kepalanya. Ya, persis seperti kita, konfirmasi Bambang. Bersama-sama, ketiganya mengamati ikan kecil berenang kembali ke perairan dalam, bebas dan aman di rumahnya. Seperti akhirnya mereka juga,